Bapak, Ibu, Saudara, kembali kita bertemu di renungan singkat siang hari ini. Kiranya kita semua di dalam keadaan yang baik, dan kita akan bersama-sama membaca sebagian kecil dari teks firman Tuhan, dan kita akan merenungkannya. Namun sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada siang hari ini kami ingin bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan bimbing kami, Roh Kudus sertai kami di dalam perenungan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka bersama-sama dari kitab Keluaran 32 ayat 34 sampai 35. Keluaran 32 ayat 34 sampai 35. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku, itu aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, tidak terasa ya, kita sedang merayakan masa raya Natal. Kita sedang berada di minggu-minggu penantian kelahiran Juru Selamat manusia. Dan penantian biasanya menjadi hal yang membosankan. Bahkan bisa jadi hal yang menyebalkan kalau yang dinanti tidak kunjung datang. Pernah suatu kali saya melihat di satu rumah sakit, orang-orang menunggu untuk mendapatkan bantuan BPJS. Antreannya membludak. Harus bersabar mungkin, ditambah harus menahan rasa sakit ketika menunggu sampai namanya dipanggil. Pasti masih banyak cerita tentang penantian yang kita juga pernah alami. Ada yang ujungnya berakhir dengan senang, ada juga yang mungkin akhirnya berujung dengan kecewa karena yang dinanti tidak kunjung datang atau pada akhirnya juga tidak datang. Penantian ini juga dirasakan oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir menunggu tanah yang dijanjikan Allah. Akan tetapi di tengah perjalanan dan di tengah penantian ini, bangsa Israel goyah. Yaitu saat Musa harus meninggalkan mereka selama 40 hari 40 malam. Pemimpin yang menggantikan Musa yakni Harun dan Hur juga goyah. Jadi terpaksa mereka harus mengikuti kemauan bangsa Israel untuk membuat patung anak lembu emas sebagai Allah yang mereka sembah. Tuhan mengetahui hal ini. Ia menyuruh Musa untuk menemui bangsanya, karena bangsa Israel menduakan Allah yang telah mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, dengan patung lembu emas yang tidak mempunyai kekuatan apapun. Hal ini membuat Tuhan murka, Tuhan marah, Tuhan geram kepada bangsa Israel, sampai-sampai ia ingin menghabisi bangsanya sendiri. Tetapi di sini Musa berhasil memadamkan amarah Tuhan. Tuhan memilih untuk menyertai bangsa Israel dan mengingat perjanjiannya, yaitu untuk membawa bangsanya ke tanah perjanjian. Ia mengutus malaikatnya untuk berjalan di depan Musa agar ia memimpin bangsanya kembali. Di dalam penantian, kita mungkin pernah terpikir untuk mengandalkan kekuatan lain selain dari Allah. Mungkin juga kita tidak sabar dan kita cepat tersulut amarah. Sama seperti di dalam kisah ini, percayalah bahwa Tuhan akan tetap menyertai kita di dalam penantian kita. Yang kita harus lakukan adalah terus menanti dan terus menunggu dengan aktif, tidak berdiam diri saja. Oleh karena itu, di dalam masa Advent ini, selamat menanti berbagai hal yang Tuhan telah rancangkan untuk kebaikan diri kita. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Amin.